Halo teman-teman, di sini saya akan membawakan materi tentang public speaking dan komunikasi. Jadi saya membuat video ini untuk memenuhi tugas ujian tengah semester saya teman-teman pada mata kuliah public speaking. Jadi kita langsung saja masuk pada materi yang pertama, yaitu public speaking. Jadi teman-teman, public speaking adalah kemampuan berbicara di depan umum untuk menyampaikan ide, informasi, atau pendapat kepada banyak orang dengan jelas, terstruktur, dan meyakinkan. Secara sederhana, public speaking itu bukan cuma berani berbicara di depan orang banyak, tapi juga tentang bagaimana cara kita menyampaikan pesan supaya dipahami dan menarik perhatian pendengar. Contohnya yang pertama itu presentasi di kelas, yang kedua pidato, yang ketiga MC atau pembawa acara, yang keempat seminar atau diskusi kelompok. Dalam public speaking ada beberapa hal penting. Yang pertama, kejelasan suara. Ini bukan cuma soal keras tapi juga jelas dan enak didengar oleh audiens atau pendengar. Contohnya, yang pertama, bicara jangan terlalu cepat, yang kedua jangan terlalu pelan, yang ketiga artikulasi harus jelas, yang keempat itu gunakan intonasi atau nada bicara. Yang kedua, bahasa tubuh. Yang pertama, kontak mata, menunjukkan percaya diri dan menghargai audiens atau pendengar. Yang kedua, gestur tangan, membuat menekan pada poin-poin penting. Yang ketiga itu ekspresi wajah, harus sesuai dengan isi pembicaraan. Yang keempat, postur tubuh, berdiri harus tegap, jangan terlalu gugup begitu, agar audiens itu enak untuk mendengarkan kita, senang. Yang ketiga, penguasaan materi. Ini kunci utama biar kalian itu tidak grogi atau gugup begitu ya teman-teman. Yang pertama, pahami isi, jangan cuma menghafal. Yang kedua, tahu poin-poin penting yang mau disampaikan itu apa saja poin-poinnya. Yang ketiga, siapkan contoh supaya lebih mudah dipahami. Yang keempat, latihan sebelum kita tampil gitu agar tidak terlalu gugup, nervous orang bilang. Yang keempat, cara penyampaian faktor ini yang membuat audiens tertarik atau merasa bosan. Cara kita untuk menyampaikan pesan itu jangan monoton. Yang pertama, gunakan bahasa yang sederhana dan mudah dimengerti. Yang kedua, sisipkan contoh atau cerita begitu supaya teman-teman itu yang mendengar itu jangan bosan gitu. Yang ketiga, bisa tambahkan humor atau lelucon begitu ya teman-teman, yang ringan-ringan lah. Tapi kita lihat kondisi gitu. Kondisi kalau mendukung kita gas. Yang keempat, variasikan nada bicara, jangan datar terus atau suara keras terus, itu tidak baik teman-teman. Itu tidak disukai oleh pendengar. Jadi yang berikut, kenapa public speaking itu penting? Jadi kenapa? Karena kemampuan ini nih membantu kita. Yang pertama, membantu kita dalam lebih percaya diri. Yang kedua itu menyampaikan ide dengan baik. Yang ketiga itu mempengaruhi atau meyakinkan orang lain. Yang keempat, berguna di sekolah, kampus, sampai dunia kerja teman-teman. Jadi itu bagian-bagian dari public speaking. Dan sekarang kita masuk ke materi komunikasi. Jadi teman-teman, komunikasi adalah proses penyampaian informasi atau pesan, ide atau perasaan dari seseorang kepada orang lain dengan tujuan agar pesan tersebut dapat dipahami secara sederhana. Komunikasi itu adalah cara kita berinteraksi dengan orang lain, baik melalui kata-kata, tulisan maupun bahasa tubuh atau gerak tubuh dari gestur tubuh. Komunikasi melibatkan beberapa unsur penting. Yang pertama, teman-teman, pengirim, komunikator, itu orang yang menyampaikan pesan. Yang kedua, pesan itu sendiri, informasi atau hal yang ingin disampaikan. Yang ketiga, media atau salurannya itu teman-teman. Salurannya itu cara penyampaian pesan, misalnya berbicara langsung, bisa lewat telepon, chat atau tulisan begitu. Yang keempat, penerima, komunikan teman-teman, orang yang menerima pesan. Yang kelima sendiri itu umpan balik atau feedback atau respon dari komunikan itu. Ya, kita masuk ke jenis-jenis komunikasi. Jenis-jenis komunikasi itu ada yang pertama, komunikasi verbal, menggunakan kata-kata, lisan atau tulisan begitu. Yang kedua, komunikasi nonverbal, tanpa kata-kata seperti ekspresi wajah, gestur tubuh, atau bahasa tubuh lainnya. Yang ketiga, komunikasi formal, biasanya digunakan dalam situasi resmi seperti rapat atau presentasi.
Yang keempat, komunikasi informal digunakan dalam kehidupan sehari-hari, seperti kita berbicara santai, gosip begitu teman-teman. Sampai sini yang suka gosip, pasti dari kalian ada yang suka gosip kan teman-teman. Jadi kita masuk ke tujuannya. Di tujuan komunikasi ini ada 4 teman-teman. Yang pertama, menyampaikan informasi, mempengaruhi orang lain. Yang ketiga, menjalani hubungan yang cukup bagus lah dengan teman-teman yang lain kalau kita menggunakan bahasa dan penyampaian yang baik. Yang keempat itu menggunakan perasaan. Contoh sederhana saja ya. Saat si A berbicara dengan si B tentang tugas kuliahnya, itu sudah termasuk komunikasi ya teman-teman. Si A sebagai pengirim pesan, si B sebagai penerima pesan, dan percakapan mereka berdua itu adalah proses komunikasinya. Jadi simpulan dari 2 materi tadi, simpulannya itu public speaking dan komunikasi adalah 2 hal yang saling berkaitan dalam kehidupan sehari-hari, di mana komunikasi merupakan proses dasar dalam menyampaikan pesan, sedangkan public speaking adalah kemampuan khusus untuk menyampaikan pesan tersebut di depan banyak orang secara jelas, terstruktur, dan menarik. Agar keduanya berjalan dengan baik, diperlukan kejelasan suara, bahasa tubuh yang tepat, penguasaan materi, serta cara penyampaian yang menarik sehingga pesan dapat dipahami dengan baik oleh audiens. Dengan menguasai komunikasi dan public speaking, seorang akan lebih percaya diri, mampu menyampaikan ide secara efektif, secara lebih mudah, dan mempengaruhi dan membangun hubungan dengan orang lain, baik di kampus, lingkungan sekolah, maupun dunia kerja. Itu saja yang bisa saya jelaskan dari materi public speaking dan komunikasi. Apabila ada kesalahan kata atau terlalu cepat begitu teman-teman, tadi saya rasa terlalu cepat, saya minta maaf. Dan itulah manusia, ada lebih ada kurangnya. Terima kasih sudah menonton sampai habis. Terima kasih.